Ini guys, cara untuk mengoleskan minyak pada benda-benda pusaka. Jadi tetap olesnya satu arah dari bawah ke atas. Ini biar keluar auranya. Jadi nanti kalau memang besi itu bertuah, maka akan kelihatan pamornya. Ini caranya seperti ini. Jadi nggak boleh mengoleskan minyak itu misalnya kita pakai gini-gini. Nah nanti kalau terlalu tebal akhirnya nanti jadi klerak. Klerak itu yang mengakibatkan karat. Dengan karat nanti akhirnya besi-besinya jadi rusak. Ini caranya. Kenapa harus searah dari sini terus gini, nggak boleh dibalik gini, nggak boleh, karena ini kedua permukaan ini tajam. Ini tajam. Jadi ini besi warang, kalau kena kulit dan nanti bisa tetanus, jadi penyakit. Tuh, ya harus seperti ini. Searah. Nah, ini di ujung pangkalnya minyak kita taruh sini gini misalnya, kayak contohnya, terus kemudian kita letakkan gini. Nah, setelah itu kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas gini. Nah, bagaimana kelihatan beda kan? Nah, beda. Ini seperti ini caranya. Kalau sudah, terus kemudian kita gini, khodam yang ada di benda pusaka ini kita ajak untuk berkomunikasi. Dengan cara kebatinan kita. Ini guys, kemudian kita siapkan sarungnya. Sarung itu rangkanya ya, rangkanya. Ini rangkanya. Jadi rumah dari benda yang bertuah tadi. Nah, ini rangkanya. Untuk memasukkannya kita lihat lubangnya yang di atasnya. Kita lihat lubang yang di atas. Bagian yang ini letaknya harus di sini, tidak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik. Seperti ini. Cara memasukkannya pegang standar gini, pegang standar. Nah, terus kemudian ini juga, ya tidak boleh ngawur. Nah, gini caranya. Nah, seperti ini guys. Wujud sempurnanya seperti ini. Terus kemudian kita taruh dengan posisi seperti ini. Nah, kita tidak boleh kita balik karena itu jenisnya keris. Lain halnya kalau yang jenis tombak seperti ini. Kalau tombak seperti ini cara meletakkannya kasih di sini alat untuk meletakkannya. Jadi kita masukkan gini. Posisinya gini. Mestinya berdiri karena ini tombak. Seperti ini guys, nggak boleh dibolak-balik. Kalau yang tombak posisinya misalnya taruhnya di rumah seperti ini, nggak boleh ya, yang tepat seperti ini cara taruhnya. Begini, ini caranya seperti ini guys. Ya, terus kemudian kalau yang benda kecil-kecil, misalnya jimat yang kecil-kecil yang biasa dibawa bepergian, misalnya taruh di dalam tas atau mungkin ditaruh di dalam dompet pinggang. Jadi caranya seperti ini guys. Ini biasanya dibawa untuk bepergian jauh, ya, dibawa kemana-mana bisa. Ini caranya seperti ini, juga tetap sama bentuknya, kayaknya sama, cuman modelnya kecil sama besar. Kalau yang ini kebetulan kecil, ini sama. Nah, ini lihat sarungnya, nah, bentuknya, lubang yang ada di sarungnya sesuaikan dengan barangnya. Jadi tidak boleh dibalik seperti ini, tidak boleh. Jadi seperti ini. Nah, pegangnya juga masih sama seperti yang tadi.
Nah, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Tuh guys. Terus apa lagi? Itu untuk membersihkan benda bertuah yang lainnya. Itu yang bentuk semar kembar itu. Jadi yang bentuk semar kembar. Itu untuk pengasian, jimat pengasian itu guys. Jadi kalau punya benda itu biasanya orang disukai oleh lawan jenisnya. Kalau laki-laki ya disukai sama perempuan, kalau perempuan disukai sama laki-laki. Atau kalau enggak misalnya kita bikin untuk dagang, untuk bisnis, itu bisa. Itu seperti itu. Tanpa harus menduakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya itu pada Allah, itu hanya sarana saja, guys. Jadi seperti itu. Apalagi yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi sore tadi di part pertama saya membahas tentang ini guys. Membahas tentang ini. Tadi pas saya sempat ngomong barang ini barang langka dan ini barang mahal. Karena ini memang lain dari yang lain guys. Dari bentuknya saja sudah berbeda. Dari sarungnya juga sudah berbeda. Apalagi ininya juga berbeda guys. Jadi seperti ini modelnya. Nah, kalau tadi belum sempat saya keluarkan dari rangkanya atau dari sarungnya. Nah, sekarang seperti ini. Coraknya guys, coba perhatikan itu lengkuan, setiap lekuannya itu ada corak-corak lembut. Yang di situ tidak semua orang bisa memahami guys. Jadi itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Tuh. Jadi seperti ini guys. Bentuk lubang di sarungnya juga sama seperti yang lain-lainnya juga sama. Jadi seperti itu. Nah, cara memasukkannya juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke tempatnya, kita masukkan ke asalnya. Nah seperti ini guys. Nah, setelah itu kita letakkan dalam posisi berdiri sama dengan yang lain-lainnya gitu guys. Kita lanjut untuk kasih minyak guys, karena kebetulan yang punya ada di sini. Jadi kita kasih minyak biar sempurna guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rijal. Niki ku nurut dari niku Jumani terus ngajeng niku Pak Sukaji. Nih guys, ini yang istimewa guys. Yang istimewa. Ini yang punya saudara kita dari Silir guys. Saudara kita dari Silir yang punya barang ini guys. Kebetulan saat ini beliaunya ada di sini. Nungguin, ingin tahu prosesinya seperti apa, cara merawatnya seperti apa guys. Seperti ini. Kita minyaki dulu ya, prosesnya tetap sama seperti yang lain-lainnya untuk mengasih minyaknya agar tidak ada kelerak, tidak ada karat. Maka kita harus berhati-hati dalam mengoleskan minyaknya. Dan standarnya kita pakai minyak bambu guys untuk mensucikannya. Jadi kalau nanti misalnya yang punya itu paham tentang senjata yang bertuah seperti ini atau keris, mungkin tombak atau cundri atau yang lainnya, biasanya ada macam-macam cara mereka untuk merawat, untuk mengasih, istilahnya makan lah guys. Jadi ada yang pakai bunga kantil, bunga telon, atau mungkin pakai yang lainnya. Itu silahkan sesuai dengan selera dan kebiasaannya masing-masing. Ini guys, ini guys, benar bertuah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Proses untuk memberikan minyak sudah selesai. Terus kemudian kita kembalikan ke sarungnya atau ke rangkanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys, nah, sempurna guys, coba lihat. Nah, ini memang barangnya sempurna guys, istimewa ini guys, istimewa ini. Nah gini, kemudian kita letakkan juga tetap posisinya berdiri seperti ini guys.
Oh iya guys, ini agar tidak keliru dengan yang lainnya guys. Jadi memang disendirikan kepunyaannya masing-masing. Ini letaknya di sini guys. Ternyata Di sini guys. Letaknya di situ guys. Sama dengan yang lain-lainnya ini. Ini miliknya satu orang guys. Semuanya ada 6, yang 2 masih di proses jamas. Itu proses untuk membersihkannya guys. Jamasnya. Itu Pak Poni, Pak Poni itu guys namanya guys. Ya, Pak Poni dia ahli dalam hal menghilangkan kerak-kerak. Ritual untuk jamas pusaka guys. Ini caranya seperti itu guys. Tetap satu arah, tidak boleh arah berlawanan. Itu ramuan-ramuan untuk menghilangkan keraknya guys. Oh iya, itu baru datang guys sore tadi guys, ini guys. Coba Pak pinjam. Nah ini tadi baru datang sore tadi guys. Ini juga usianya lumayan lama ini guys, kelihatannya ratusan tahun. Kalau itu garis spesial itu lho. Ini atas tutu asam pal lho sumber belakang. Tinggal bapakku nambah. Oh, Itu ini guys. kan pres kelungguan piye. Sudah bertua yang sudah lama sekali ke sini sampai Sampai jumbil. ini guys. Ini aslinya dulu guys. Ini agak besar guys. Segini kurang besar dulu guys. Karena termakan waktu, termakan usia, katanya setinggal segini guys. Tinggal segini. Ini istimewa juga di sini guys. Coba lihat. Ini isinya tua banget guys ini guys. Wah, jadi ngarani bingung loh. Sangar nih guys. Mas dudu perlu dudu. Opo? Itu yang jelas benda pusaka Pak. Yang jelas benda pusaka. Hmm. Itu guys. Mas yo, repot ini. Inilah guys, orang Jawa itu seperti ini guys. Jadi orang Jawa itu tidak pernah hilang dari budaya Jawanya guys. Jadi identik namanya orang Jawa dengan benda pusaka seperti taruhlah keris, tombak, cundri atau yang lain-lainnya guys. Kita nambah dia nih. Ini guys. Dan ini semuanya yang punya guys, nungguin di sini semuanya guys. Nah ini itu yang punya barang guys ini. Nah, itu guys. Ya udah guys ya, terima kasih dulu untuk sementara. Nanti kita sambung di part berikutnya guys.